Pencipta itu semua yang menciptakan alam semesta itu tentu saja adalah sang pencipta. Siapa yang sang pencipta itu? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita membutuhkan sang pencipta, ya. Kita membutuhkan sang pencipta. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan, ya, banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan bahwa yang menciptakan makhluk alam semesta beserta isinya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu, ya. Maka dari itu kita wajib untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu itu karena ada makhluk ciptaannya, ya. Alam semesta beserta isinya membutuhkan sang pencipta. Siapa penciptanya? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Yang kedua, masih kita berkenalan dengan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an dijelaskan. Surat Al-A'raf ayat 180 yang berbunyi walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa darul ladzina yalhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Yang artinya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki al-asmaul husna, artinya nama-nama yang baik, ya. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya. Al-asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalah-artikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Dalam surat Al-A'raf atau surat ke-7 ayat 180. Ya. Nah, jumlah Asmaul Husna itu dijelaskan. Jumlahnya ada 99 kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, biasanya kalau kita tatap muka hadir di sekolah tiap hari, di sekolah kita dalam seminggu itu suka ada hari di mana membacakan berzikir, ya, dengan menyebutkan Asmaul Husna, dengan menyebutkan nama-nama Allah secara bersama-sama, ya. Nah, Bapak udah share kan di grup itu tentang Asmaul Husna, ya, yang bisa kalian baca, ya. Kemudian bisa kalian hafalkan. Di grup itu ada tentang Asmaul Husna yang bisa kalian baca, ya, bisa kalian hafalkan. Di antaranya ada di sini, bunyinya adalah lagunya, ya, nadanya seperti ini. Bismillahi bada'na walhamduli rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maksuduna ridhoka matlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahman ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar Mutakabbir ya Khaliq ya Bari'u
Ya Musawwiru ya Ghaffar ya Qaharu ya Wahhab ya Razzaqu ya Fatah ya Alimu ya Qabid ya Basitu ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'iz ya Mudhillu ya Sami ya Basiru ya Hakam Ya Adlu ya Latifu ya Khabir ya Halimu terus sampai akhir. Itu bisa kalian bacakan ya. Misalnya ketika kalian mau tidur bisa boleh kalian bacakan dulu ya itu Asmaul Husna boleh dibaca sebelum tidur atau setelah sholat boleh kalian baca. Itu menjadi sebuah zikir ya. Berdoa kepada Allah ya. Nah, yang akan kita pelajari di sini hari ini ya, yang akan kita pelajari dalam bab ini yaitu ada berapa? 4 ya. Yang pertama itu ada Al-Alim, kemudian yang kedua ada Al-Khabir, yang ketiga As-Sami, yang keempat Al-Basir. Apa sih itu Al-Alim? Al-Alim yang pertama itu ada Al-Alim yang memiliki arti maha mengetahui ya. Artinya bahwa Allah itu mempunyai sifat maha mengetahui ya. Baik yang tampak ataupun yang gaib menurut manusia. Tapi ya, walaupun menurut manusia itu gaib tidak bisa terlihat, tapi Allah jelas. Karena Allah memiliki sifat Al-Alim yang maha mengetahui, yang tidak tampak pun pasti akan diketahui keberadaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberadaannya, kemudian apa yang dilakukannya, apa yang dimakannya. Nah, itu semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa? Karena Allah itu mempunyai sifat Al-Alim, mempunyai nama Al-Alim yang artinya itu adalah maha mengetahui. Seperti di dalam Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat 59 yang berbunyi wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Yang mempunyai arti dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata atau Lauhul Mahfuz. Subhanallah, luar biasa. Ya. Perlu diketahui ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menggali ilmu sebanyak-banyaknya. Nah, ini ya. Allah menyuruh kepada kita semua untuk menggali ilmu sebanyak-banyaknya agar kalian dapat mengetahui segala sesuatu tentang ciptaannya, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai orang yang rajin mencari ilmu pengetahuan dan mengamalkannya. Perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini sifat Allah Al-Alim. Nah, ini ya implementasinya buat kita semua. Kita harus terus-menerus mencari ilmu-ilmunya Allah. Nah, meskipun tidak dapat kita dapatkan semuanya karena ilmu Allah itu sangat luas sekali, ya. Tapi dengan cara belajar dan merenungi ciptaannya, ya,
itu sudah termasuk kepada salah satu contoh ya bahwa kita itu percaya bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu adalah sosok Al-Alim ya yang mempunyai nama Al-Alim yaitu yang Maha Mengetahui. Penting juga untuk diperhatikan bahwa kita tidak boleh merasa paling pandai. Orang berilmu itu harus tetap rendah hati seperti pohon padi semakin merunduk. Nah, renungan tugas bagi kita juga semua ya. Coba pesan-pesan apa yang ada di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 59 tersebut. Ayo silakan, boleh dikerjakan dulu ya. Ada waktu lah kurang lebih setengah jam. Kalian tulis 2 ayat Al-Quran tugasnya ya. Bapak share di grup ya. 2 tugas bagi kalian. Yang pertama yaitu jadi ganti gerak 10 air. Tuh Bapak sudah menuliskan tugasnya di dalam grup ya. Silakan kalian kerjakan. Ya, tulis dengan sebaik-baiknya ya sambil melatih tangan agar motorik halusnya bisa berjalan. Menulis 2 ayat Al-Qur'an beserta artinya. Paham ya? Paham nggak? Silakan dikerjakan ya. Atau barangkali ada yang mau ditanyakan dulu sebelum mengerjakan tugas. Barangkali ada yang mau ditanyakan dulu, boleh silakan mengangkat tangannya. Kalau mau bertanya silakan. Silakan kalau ada yang mau bertanya boleh bertanya.
Bentar. Kalau tidak ada yang mengerjakan, atau yang tidak ada yang mau bertanya, boleh silakan sambil kerjakan saja dulu tugasnya. Boleh silakan. Ya, terima kasih Pak Haji. Kalau sudah selesai Pak Haji, di lab saja. Surat apa yang tulis ke kalau